Tunggu sebentar. Nona Lu, nyawamu tak lama lagi. Kasiar, kau berani mengutukku. Di dada Tuan Putri ada benjolan keras. Setiap malam terasa sangat sakit, sulit untuk tidur. Benarkah begitu, kau? Bagaimana kau tahu? Kau lepaskan aku, maka aku akan menyelamatkanmu. Penyakitku ini, tabib istana pun mengatakan tak ada obatnya. Hanya bergantung padamu. Benar. Lagi pula, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, kau bunuh aku saja. Baiklah, akan kuberikan kepadamu satu kesempatan. Jika kau tak bisa menyembuhkannya, aku akan mencacahmu dan memberi makan anjingku. Mohon hamba diperkenankan menanggalkan pakaian Tuan, agar hamba dapat mengobati Tuan. Lepaskan pakaianmu. Kau mau berbuat apa? Yang mulia, jangan khawatir. Hamba hanyalah seorang Kasim, apalagi seperti Bapak, yang ototnya tegang sekali, membutuhkan pijat untuk bisa sembuh. Sudah lama sekali saya tidak merasakan pernapasan seselancar ini, Pak. Sekarang ini, hanya meredakan gejala sementara saja. Jika ingin sembuh total, masih butuh 3 kali pijat lagi. 3 kali. Kau tidak sedang menipuku, kan? Jika setelah 3 kali Anda belum sembuh, Anda tetap bisa membunuhku. Untuk sementara ku berikan kau nyawa. Tapi wanita jalang itu harus mati hari ini. Kalian berdua masih berlama-lama. Apakah aku harus melakukannya sendiri? Tolong, tolong. Titah telah sampai. Permaisuri Agung bertitah. Karena Beiyuan berulang kali menyerang perbatasan negara kita, Jenderal Sen telah membuat surat pernyataan. Pasti akan mengusir musuh yang menyerang. Permaisuri Agung sangat terharu, dan berdiskusi dengan Yang Mulia, akan mengangkat selir Sen menjadi selir unggulan. Baiklah. Terima kasih atas rahmat Yang Mulia. Kakek, apakah urusan hari ini atas perintah permaisuri? Bagaimana aku akan melapor nanti? Nona Lu tidak perlu khawatir. Pasukan lapis baja Beiyuan sangat berani dan ahli dalam peperangan. Pasukan Sen telah lama tidak berperang, dan perlengkapannya sudah usang. Perkara ini pasti akan kalah. Nanti keluarga Sen pasti akan dimusnahkan seluruh keluarganya. Bukankah hanya pasukan kavaleri lapis baja biasa saja? Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Kau hanya seorang Kasim kecil, mampu mengalahkan baju besi Nanman. Benar, hanya berbekal aku. Sungguh kurang ajar. Jika kau tidak bisa, lalu bagaimana? Terserah padamu. Tapi jika aku berhasil, baiklah, jika kau berhasil, keluarga kami akan berlutut dan menjilati alas sepatumu. Baiklah. Sebulan lagi pasukan besar bisa berangkat. Saat itulah aku akan membalasmu. Aku akan menyiksamu. Istana Zhongcui sudah siap. Selir Sen, silakan kembali. Xiao Xuanzi, kau bilang kau punya cara untuk menghadapi pasukan berkuda lapis baja. Benarkah itu? Benarkah? Perlengkapan keluarga Sen sudah 10 tahun tidak diganti. Jika bisa mendapatkan perlengkapan baru, meski tak bisa dikatakan pasti menang, setidaknya kita punya kemampuan untuk melawan. Mengapa sudah begitu lama tidak mengganti perlengkapan? Sekarang, seluruh uang di kas negara dikendalikan oleh Perdana Menteri itu. Dia selalu beralasan kas negara kosong. Untuk menunda masalah ini, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Namun, mohon bantuan Yang Mulia untuk mencari beberapa barang. Apa yang kau katakan? Kayu sandalwood gunung, baja, tali rami, dan sutra. Beberapa barang ini, istana dapat mencarinya untukmu. Apalagi yang kau inginkan? 100.000 tael perak. Untuk apa kau membutuhkan uang sebanyak itu? Jika ingin memenangkan pertempuran ini, maka aku membutuhkan uang ini. Baik, hamba mengabulkan permintaanmu. Jangan sampai kau mengecewakan hamba. Mengapa Yang Mulia begitu mempercayaiku? Awalnya aku dibuang ke istana terpencil, lalu diberi kain kafan putih. Tidak lain hanyalah ada seseorang yang ingin menggunakan diriku untuk menekan ayahku. Ayahku menawarkan diri karena aku tidak bisa tinggal diam saja. Hamba tak akan mengecewakan kepercayaan Putri Jiehao. Di istana ini, bahaya mengintai di mana-mana. Pemilik tubuh ini dulunya dibuang ke tempat terpencil dan mati kelaparan. Bagaimana jika identitas Kasim palsuku terbongkar? Bukankah akan lebih buruk lagi? Bagaimana kalau aku kabur saja? Tuan muda, ingin membeli apa? Tuan muda, saya tidak ingin membeli apapun, Pak Bos.
Tapi saya punya cara untuk menghasilkan uang, dan saya butuh bantuan Bapak untuk mengelola investasinya. Bisnis apa? Adik, kau ditipu. Orang brengsek itu mengambil uang, jaminan rumah leluhur kita, untuk membeli arang dalam jumlah besar. Arang. Sekarang masih awal musim panas. Membeli arang dalam jumlah besar untuk apa? Untuk apa? Kau tanya anjing ini. Jangan marah, Jenderal Fei. Jie Hao, jangan panik. Negara kita kekurangan arang. Karena aku 2 hari ini mengamati bintang di malam hari. Ku tahu ada gelombang dingin yang akan datang. Maka aku mengamati rasi bintang di malam hari. Apa aku masih anak kecil berusia 3 tahun? Sudah, kalian jangan berisik. Xiao Xuanzi, kau benar-benar mengecewakan aku. Dan kakak, aku lelah. Kalian semua keluar dulu. Jiyu, Jenderal Terbang, percayalah padaku. 3 hari lagi, suhu ini pasti akan kubunuh kau. Kakak. Kau bilang Kasim kecil itu, menggunakan uang jaminan rumah leluhur Nyonya Sen, membeli semua arang di kota, dan dikejar-kejar Sen Longfei sepanjang malam. Ya, Yang Mulia, musim gugur belum tiba, tetapi negara sudah menimbun arang, ingin mendapatkan uang dengan menjual arang. Masih terlalu dini. Benar-benar surga membantu keluarga Qin kami. Keluarga Sen tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Ini hujan. Yang Mulia jangan takut, hujan ini datangnya cepat, perginya juga cepat. Xiao Xuanzi, maaf ya, aku sebelumnya salah paham padamu. Jie Hao, tidak perlu sungkan, lihat cuaca ini. Arang kita, apa bisa dijual ya? Tidak dijual. Kenapa? Waktunya belum tepat. Permaisuri memanggil Xiao Xuanzi menghadap. Ini dia permaisuri. Benar-benar barang bagus. Xiao Xuanzi, putri tahu kau memiliki banyak sekali arang. Ingin memanfaatkan perubahan cuaca yang tiba-tiba, mendapatkan kekayaan besar, tapi hanya perlu hamba mengeluarkan satu larangan keras kepada pedagang curang yang menjual arang dengan harga tinggi. Kau masih ingin mencari uang untuk keluarga Sen. Perempuan ini benar-benar berkuasa. Bahkan kep kerajaan pun bisa didapatkannya. Tidak perlu repot-repot, Yang Mulia mengeluarkan perintah. Hamba tidak akan menjualnya. Kau yakin? Xiao Xuanzi menjamin dengan kepalanya. Nanti pasti akan membuat permaisuri terkejut. Tuan muda, Anda sungguh luar biasa. Sekarang harga arang sangat tinggi. Jika semuanya terjual, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Berikan aku selembar papan dan kuas. Tuan muda, apa Anda salah tulis? Sendawa itu, meskipun 50 kati pun tidak berharga. Tuan muda gunakan saja ini. Tukarkan dengan arang kita. Tukarkan. Ada apa yang kau laporkan kepada hamba? Ampun, Yang Mulia. Xiao Xuanzi mulai menjual arang lagi. Apa? Bukankah hamba sudah menyuruhnya untuk tidak menjual? Kau tertawa apa? Hamba tertawa karena Xiao Xuanzi terlalu bodoh. Dia bahkan menggunakan 10 kati garam sendawa untuk menukar 1 kati arang. Benarkah? Hamba tidak berani berbohong. Sekarang seluruh kota gempar. Semua mencari garam sendawa yang rusak itu. Garam sendawa ditukar dengan arang. Apa yang ada di pikirannya? Hamba rasa kita bisa menukar semua arang itu kembali. Maka kita bisa mendapat untung besar. Ide bagus. Serahkan saja urusan ini padamu. Rumahku kebetulan memiliki banyak batu buruk seperti itu. Semua tukar dengan arang. Baik, hamba patuh titah. Ini hamba kerjakan. Kau memang masih memihak kepada permaisuri. Tukar sendawa dengan arang. Kau memang punya cara yang bagus. Jie Hao, percayalah padaku. Aku pasti akan membelamu. Pergilah kau. Mulai sekarang di istana Zongcui, tidak ada orang bernama Xiao Xuanzi. Apa yang paling dibutuhkan semua orang? Es. Benar. Di musim panas yang panas ini, baik rakyat biasa, maupun pejabat tinggi, semua butuh es. Lalu apa hubungannya dengan kita? Aku bisa membuat es. Membuat. Jangan bohong lagi padaku. Pergi kau. Nanti kakakku akan datang. Dia akan membunuhmu. Jiyu, tunggu sebentar. Aku akan membuktikannya padamu. Tutup matamu. Kau sedang melakukan apa lagi? Baiklah, sudah bisa dibuka.
Benar-benar es. Kau benar-benar bisa membuat es. Benar-benar asli. Kan sudah kubilang aku tidak membohongimu. Kau bisa mempercayaiku. Tapi meskipun kau benar-benar bisa membuat es, lalu apa gunanya? Masih 2 bulan lagi sampai musim panas tiba. Bagaimana ayah dan kakakku bisa menunggu? Tidak bisa menunggu 2 bulan lagi sampai cuaca segera akan menjadi panas. Kita harus menyiapkan es lebih awal. Memancing ikan besar. Belum sampai musim panas terik, kenapa panas sekali? Menjawab perkataan Yang Mulia, kantor astronomi mengatakan, tahun ini adalah tahun kekeringan terburuk dalam seabad. Jadi, suhu meningkat lebih cepat dari biasanya. Cuaca macam apa ini? Aku hampir mati kepanasan. Cepat, ambilkan es. Nyonya, di istana sudah tidak ada es lagi. Lalu es di ruang penyimpanan es. Semua diambil oleh Permaisuri Agung. Permaisuri, untuk apa ia membutuhkan banyak sekali es? Hamba tidak mengetahuinya. Apapun caranya, cepat carikan es untukku. Jika aku sampai meninggal karena kepanasan, pasti akan kubawa kalian semua ikut mati. Yang Mulia, aku mendengar bahwa istana Zhongcui sedang menjual es. Bagaimana kalau aku beli beberapa potong? Putriku sendiri saja tidak punya es. Dari mana mereka mendapatkan es? Kudengar dari Kasim kecil di istanaku, Xiao Xuanzi bisa membuat es. Membuat es, sepertinya selir lu percaya pada gosip saja. Es ini adalah benda dari istana surgawi, bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia biasa. 9 Kalau begitu jika dia tidak bisa membuat es, dari mana banyak sekali es di istana Zhongcui? Jangan banyak bicara. Aku akan pergi melihat sendiri. Mengapa Xiao Xuanzi hanya menjual es di istana? Menjualnya seperti ini. Uangnya. Jiyu, jangan terburu-buru. Aku sedang menunggu sponsor. Sponsor? Sudah datang. Xiao Xuanzi, es ini buatanmu. Ya, buatan hamba. Perintah apa yang diinginkan Permaisuri? Tak kusangka Kasim muda ini benar-benar orang yang berbakat. Namun sayang sekali ia salah berpihak. Tidak bisa kubiarkan hidup. Xiao Xuanzi, maukah kau memberitahukan kepada hamba cara pembuatan es ini? Tidak boleh, Xiao Xuanzi, tidak boleh memberitahunya. Hanya seorang selir rendah. Aku masih di sini. Kau tidak berhak bicara. Ampun, Yang Mulia. Metode pembuatan es ini diberitahu oleh selir Jie kepada hamba. Selir Jie yang mengatakannya. Cara ini takkan dia tukar walau dengan 1000 emas. Metode ini adalah pohon uang, kau tahu. Begitu menguasai metode ini, keluarga Qin pasti akan semakin jaya. Adik Sen. Aku bersedia membayar 50.000 tael perak. Maukah kau menjualnya padaku? Metode ini. Saya menginginkannya. Yang Mulia Permaisuri, mengapa Anda datang? Permaisuri dapat datang. Lalu mengapa saya tidak boleh datang? Wanita cantik ini ternyata Permaisuri. Tidak heran jika kaisar di masa lalu meninggal muda. Bisa. Yang Mulia Permaisuri, hamba sangat membutuhkan cara ini. Semoga Permaisuri mengizinkan. Mengizinkanmu? Siapa yang akan mengizinkan hamba? Jika Permaisuri membutuhkan es, hamba akan selalu menyajikannya setiap hari untuk Yang Mulia. Ya, Permaisuri, Yang Mulia lihat, ini semua, harus ada urutannya, bukan? Zhao Lang. Salah, Zhao Lang sudah lama meninggal, tapi ini memang mirip, terlalu mirip. Kau, anjing, berani sekali melawan hamba. Hamba tidak berani. Lihatlah, kalau tidak, hamba akan menjual cara ini kepada kedua tuan, Nyonya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Permaisuri? Bukankah kau ingin berbakti kepada Bunda? Maka bagian Bunda. Kau bayarkan saja untuk Bunda. Hamba patuh titah. Sendawa ditambah air. Anjing Kasim. Berani-beraninya mengolok-olok hamba. Cara membuat es tidak sesederhana itu. Yang Mulia, hamba di sini ada sedikit sendawa. Bagaimana kalau hamba mencoba? Nyonya, berhasil, benar-benar berhasil membuat es. Memang benar, Xiao Xuanzi tidak mengecewakan hamba. Selamat, Nyonya. Mendapatkan metode ajaib ini, keluarga Qin kelak pasti akan kaya raya. Ayahanda Chen, metode ini permaisuri janda, dan selir Sen itu juga akan. Keluarga Qin kita harus merebut kesempatan pertama. Cepat, pergilah ke kediaman Qin dan sampaikan pesan ini.
Suruh kakakku menggunakan segala cara untuk membeli semua gua es di ibu kota dan sekitarnya. Cepat. Baik. Xiao Xuanzi, kau memang jenius. Kurang dari setengah bulan, kita sudah menghasilkan 100.000 tile. Sayang sekali metode pembuatan es itu. Kalau tidak, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jie Hao, jangan menyesal. Aku masih punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah perlengkapan pasukan Shen. Xiao Xuanzi, ku dengar kau punya cara untuk menghadapi kavaleri lapis baja Nanman. Jenderal terbang, Jie Yu, silakan ikut saya. Kalian berdua silakan menikmati. Saya harus memijat Nyonya Lu. Kalau tidak, nyawaku tidak akan selamat. Teknik pijat hamba bagaimana? Lumayan, lebih ke bawah lagi. Kalian sedang apa? Yang Mulia Permaisuri, kami hanya sedang mengobati penyakit. Mengobati penyakit, bajunya sampai dilepas semua. Kau katakan kepada hamba sedang mengobati penyakit. Selir dan Kasim berbuat mesum. Sepatutnya dihukum mati. Lu Su, kau bodoh sekali. Kenapa aku sial sekali? Setiap bertemu wanita, selalu ada malapetaka. Yang Mulia Permaisuri, kami memang sedang mengobati penyakit. Mohon Yang Mulia Permaisuri memeriksa dengan saksama. Yang Mulia Kaisar sudah dalam perjalanan ke istana Zhonghui. Permaisuri, Anda, Yang Mulia Permaisuri, jika Anda ingin membunuh hamba, mengapa harus melibatkan seorang selir lagi? Kau orang yang cerdas, harus kubuat kau mati total. Kalau tidak, hati hamba akan gelisah. Yang Mulia Permaisuri, Anda pikir hamba pasti akan mati hari ini? Kalau tidak, menurutmu bagaimana? Kurasa Permaisuri, hari ini tidak akan membunuhku, dan bahkan akan memohon padaku. Anjing, di ambang kematian masih begitu sombong. Permaisuri, Permaisuri, terjadi masalah besar. Ada apa yang membuatmu panik? Beberapa hari yang lalu, saya, sesuai perintah Tuan, kembali ke kediaman keluarga Qin untuk menyampaikan pesan. Kakanda Tuan, karena melakukan pembelian besar-besaran terhadap tambang es, memiliki hutang yang sangat besar kepada rumah gadai. Memang berhutang, bukankah dia bisa menghasilkan uang dari bisnis es? Aduh, Nyonya, kalau begitu, kita bisa membuat es. Tapi kita tidak punya sendawa ya. Sendawanya, hamba sudah mencari sendawa di sekitar sini. Yang Mulia tebak apa? Semua sudah dibeli oleh bajingan kecil itu. Nyonya, kita ditipu. Yang Mulia, apakah Anda membutuhkan sendawa? Yang Mulia Kaisar tiba. Baginda, hamba sedang tidak enak badan. Kasim muda ini bilang ia bisa menyembuhkan dengan pijat. Jadi, Changsu, kau terlalu mengecewakan aku. Baginda, hamba memang sedang menjalani pengobatan. Yang Mulia, mohon pertimbangkanlah dengan bijak. Pengucapkanlah Kasim kecil ini. Tunggu dulu, Yang Mulia, tenangkanlah amarah Anda. Adik perempuan Lu memang sedang tidak enak badan. Kasim kecil ini memang punya sedikit keahlian. Memang sedang mengobati adik perempuan itu. Jika Permaisuri mengatakan demikian, maka begitulah. Yang Mulia tidak suka. Tidak lama lagi pasukan keluarga Shen akan berangkat. Masalah persediaan makanan dan minuman masih menjadi tanggung jawab keluarga Qin kalian. Berusahalah lebih keras. Yang Mulia tenang saja. Permaisuri memanggil hamba kali ini. Untuk urusan apa gerangan? Yang Mulia, hamba sebenarnya ingin memanggil adik perempuan Lu. Aku menemani Yang Mulia untuk bersantai sejenak. Tapi hamba tiba-tiba merasa tidak enak badan. Hamba khawatir tidak bisa ikut. Aduh, Permaisuri, tubuhmu tidak apa-apa kan? Aku akan memanggil tabib istana untukmu. Tidak perlu merepotkan Yang Mulia. Hamba akan kembali ke istana dengan hati-hati saja. Kalau begitu, nanti malam, saya akan mengunjungi Permaisuri di istana Jinren. Hamba menunggu Yang Mulia. Xiao Xuanzi, ku dengar kau pandai pijat. Kembalilah bersamaku ke istana Jinren. Baik. Kasim anjing ini, berani-beraninya mengolok-olok saya. Cara membuat es ini adalah ide dari Yang Mulia. Yang Mulia sendiri yang meminta untuk membelinya. Bagaimana hamba berani mempermainkan Yang Mulia? Katakan, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan kekuasaan. Kakek Chen. Akhir-akhir ini ada lowongan pekerjaan kosong. Hamba menjawab titah Yang Mulia. Di sekitar Permaisuri sedang kekurangan.
Kasim yang mengurusi semuanya. Xiao Xuanzi, apakah kau puas? Kasim pengatur. Pangkatnya berapa? Pangkat 7. Itu tidak bisa. Pangkatnya terlalu rendah. Bagaimana aku bisa mendapatkan pangkat 4 atau 5? Pangkat 4 atau 5. Kau benar-benar tidak tahu diri. Di istana ini, berapa banyak Kasim yang seperti sapi dan kuda. Sepanjang hidup mereka pun tak mencapai pangkat 7. Kakek Chen di istana belakang bekerja keras. Puluhan tahun. Sekarang saja baru diangkat menjadi Kasim pangkat 4. Kau bersyukurlah. Baiklah. Serakah akan membuatmu celaka. Langkah demi langkah. Baiklah. Maka saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang mulia. Jangan terburu-buru berterima kasih. Pergi ke istana Qining. Jika Permaisuri Agung ada gerakan mencurigakan, segera laporkan kepada hamba, mengerti? Jadi kau ingin aku menjadi mata-matamu? Mengerti. Hamba pasti akan melaporkan yang sebenarnya. Pergilah ke Cininggung sekarang juga. Yang mulia, masih perlu dipijat. Katakan kepada hamba di mana gudang penyimpanan sendawa itu berada, lalu segera menghilang dari hadapan hamba. Baiklah. Lin Muzi, bukankah ini nama pena saat beliau masih di luar istana? Xiao Xuanzi, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Jie Hao. Kau melihat apa? Tidak akan kukatakan padamu, aku sudah melihatnya. Apa yang perlu disembunyikan? Hanya kumpulan puisi saja. Kau mengerti apa? Ini adalah kumpulan puisi dari Lin Muzi, penyair terkenal itu, sejak ia menghilang. Kumpulan puisinya di pasaran, sudah dihargai 1000 tael per eksemplar. Mahal sekali. Kalau begitu, bagaimana jika aku menulis buku jilid kedua, lalu menjualnya diam-diam setelah dicetak? Bukankah aku akan kaya raya? Jieyu, aku akan jujur padamu. Aku adalah Lin Muzi. Jangan bercanda. Baiklah, aku akui kau memang sangat cerdas, tapi kecerdasan dan bakat. Tapi itu dua hal berbeda ya. Aku tadinya bermaksud baik. Namun sayang, niat baikku tak terbalas. Puisi ini buatanmu. Hanya spontan saja. Maaf, para sastrawan besar Tiongkok. Saya meminjam puisi kalian untuk pamer sedikit. Tidak berlebihan, kan? Aku tadinya bermaksud baik. Namun sayang, niat baikku tak dihargai. Bagus puisinya, Xiao Xuanzi. Kau benar-benar berbakat, Jieyu. Lalu bagaimana jika aku juga menulis buku puisi? Apakah juga bisa laku? Ratusan bahkan ribuan tael, tidak mungkin. Dia, Lin Muzi, adalah seorang sastrawan besar. Kau hanyalah seorang Kasim kecil. Meskipun sesekali kau bisa menciptakan 1 atau 2 bait puisi yang bagus, kau tetap tidak akan bisa mengalahkan Lin Muzi. Tidak akan ada yang mau beli kok. Lalu bagaimana kalau aku pakai nama Lin Muzi? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menggunakan nama orang lain? Lagi pula, Lin Muzi menghilang karena rentenir. Jangan sampai kamu celaka. Baiklah, kalau begitu hamba tidak akan melakukannya. Oh ya, Tuan Muda Suan, kakakku menyuruhku bertanya padamu. Kau menggunakan batu nitrat itu untuk apa? Separuhnya kuberikan pada permaisuri. Separuhnya lagi untuk melengkapi anak panah busur misterius. Tenang saja, semuanya sudah kuatur. Tunggulah hingga hari pasukan besar berangkat. Kalian akan tahu. Kau harus membantu permaisuri bekerja. Hamba menggunakan batu nitrat ini untuk ditukar dengan jabatan kepala Kasim di istana permaisuri janda. Kau harus pergi ke istana Qining untuk menjalankan tugas. Hamba ingin membantu Nyai. Aku harus terus memanjat ke atas. Tidak punya hak. Aku cepat atau lambat akan mati di istana ini. Xiao Xuanzi. Kau benar-benar baik. Benar. Lalu kapan kau akan pergi? Permaisuri memerintahkanku untuk pergi hari ini. Berhenti. Siapa kau? Mau apa ke Cininggung? Saya kepala pelayan baru. Silakan beritahu. Oh, ternyata kakek Lin, dari kantor pengelola upacara sudah memberitahu. Silakan masuk saja. Permaisuri sedang menunggu Anda di dalam. Aku bertanya padamu, bagaimana biasanya tabiat permaisuri janda? Apakah ada hal-hal khusus? Suatu kebiasaan kecil atau semacamnya?
Kau bertemu permaisuri janda, harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Permaisuri janda itu mudah berubah suasana hatinya, dengan mudah membunuh orang. Bulan ini sudah membunuh 5 orang, baru 5 orang, tidak banyak juga. Kakek Lin memang berani. Hamba kagum, tapi hari ini tanggal 13. 2 hari di tanggal 13 membunuh 5 orang. Siapa? Permaisuri? Hamba adalah Xiao Xuanzi. Kasim baru yang menjadi kepala. Ternyata kau, anjing, terakhir kali kau melawan keinginan ibunda. Berani sekali kau datang ke Cininggung untuk menjalankan tugas. Kau ingin mati cepat. Nanti, Xiao Xuanzi, pasti akan selalu patuh pada perintahmu. Tak akan pernah melawan. Seandainya aku tahu kau wanita jalang ini, mati pun aku tak mau datang. Palingkan wajahmu. Putar kepalamu. Biarkan aku melihatmu dengan saksama. Jangan-jangan wanita jalang ini naksir padaku. Ingin berselingkuh denganku. Sangat mirip, benar-benar sama persis. Seperti apa? Seperti seorang teman lamaku. Maka permaisuri, yang mulia mulai sekarang bisa memperlakukan hamba seperti teman lama yang mulia itu. Memperlakukan yang mulia seperti dia. Tidak boleh. Permaisuri menyuruhmu datang ke Cininggungku. Ingin mengawasiku? Ya, bukan, yang mulia permaisuri bukan. Dengarkan, karena kau sudah datang ke Cininggungku, maka kau adalah hambaku, berani berkhianat. Akan kubuat kau hidup tak layak hidup. Tidak menyangka wanita jahat ini ternyata ahli bela diri. Aku belum mati. Sudah berniat menguasai istana, mengira dia mata-mata yang diutus. Apakah aku tidak bisa melihatnya? Orang-orang yang dibunuh Permaisuri Agung beberapa hari ini, semuanya mata-mata ratu. Benar. Yang mulia Permaisuri, jangan khawatir. Hamba sepenuh hati mengabdi pada Yang mulia Permaisuri. Sepenuhnya loyal. Nantinya, pesan yang akan disampaikan Yang mulia Permaisuri, hamba akan sampaikan apa adanya. Yang mulia Permaisuri ingin hamba menyampaikan berita palsu kepada Permaisuri. Di istana yang dalam ini, jangan terlalu pintar. Kalau tidak, umurmu tidak akan panjang. Pijit pundakku. Baik. Bersin. Siapa? Siapa yang mengumpat hamba? Yang mulia, mungkin karena udara dingin. Kau ini anjing. Cuaca panas begini, di mana yang sejuk? Pastilah wanita jalang Sen Suyi itu sedang mengumpat hamba. Pasukan segera berangkat. Cepat kau pikirkan cara untuk hamba. Bagaimana caranya untuk mengacaukan persediaan makanan? Yang mulia, hamba punya satu rencana. Cepat katakan, hamba mendengar. Kemarin rombongan utusan Bei Yuan memasuki Kyoto. Rombongan utusan Bei Yuan membawa seorang sastrawan ulung. Kudengar mereka akan mengadakan sayembara. Sayembara apa? Menguji kemampuan membuat puisi dan pantun. Apa hubungannya dengan kita? Gonggong Chen, trik ini benar-benar luar biasa. Putri tidak salah menilai engkau. Kapan rombongan utusan memasuki istana? Besok. Kalau begitu, malam ini kau kirimkanlah hadiah besar. Baik. Xiao Xuanzi, hari ini Yang Mulia mengadakan jamuan di Balai Sifang. Untuk rombongan utusan Bei Yuan. Kau temani bunda ke sana. Ya, Bei Yuan, negara kita, Longguo, bukankah akan berperang dengan mereka? Pasukan kavaleri lapis baja mereka sangat perkasa. Mereka datang untuk mencemooh kita. Wilayah utara yang kecil ini terlalu sombong. Apakah kau kira negara naga ini tak punya siapa-siapa? Kuakui kau memang cukup bernyali. Sayang sekali. Kau seorang Kasim. Bagaimana jika kau tahu, aku bukanlah Kasim? Ekspresi wajahmu harus seperti apa? Ayo, pesta akan dimulai. Yang Mulia Kaisar Naga, aku mendengar bahwa negara naga kaya akan talenta. Bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan? Tidak tahukah utusan agung ingin bertanding apa? Membuat puisi dan pantun. Yang paling tidak kurang di negara naga adalah orang yang gemar membaca. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku tiba-tiba punya ide. Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan dalam ujian tulis ini?
Satu taruhan lagi. Bagaimana menurutmu? Bertaruh apa? Best of 3. Jika kalian kalah, Beiyuan akan memberikan 1000 ekor kuda perang. Lalu bagaimana jika negara Anda yang kalah? Apa yang kau inginkan? Ini, kenapa negara Anda tidak berani menerima taruhan ini? Siapa bilang negaraku, Longguo, tidak berani? Qin Tians. Kau harus memenangkan ujian tulis ini. Silakan, Tuan Utusan. Baiklah. Kuda, kereta, panah panjang, kecapi, biola, 8 raja, raja-raja di atas. Sebatang tombak memenangkan pertempuran. Bagaimana? Ini. Kakak ini memang cepat. Ya, ini baru babak pertama Qin Tians. Kau ingin membuat liga dan seluruh negara Tiongkok kehilangan muka, bukan? Negara Tiongkok ini memang menuju kehancuran. Bahkan kalian membuat puisi dan syair yang selama ini menjadi kebanggaan kalian pun tidak lebih baik daripada kami dari Beiyuan. Keluarga Sen, kali ini, bagaimanapun caranya, kalian harus musnah. Yang mulia Kaisar Longguo, apakah masih perlu melanjutkan pertarungan ini? Beiyuan yang kecil ini, negeri naga ini tidak bisa kalian seenaknya. Sembah bakti kepada permaisuri janda. Kau, seorang Kasim, bahkan tak lebih baik dari seorang wanita, berani sekali berteriak di istana. Terlihatnya, negeri naga ini benar-benar sudah kehabisan orang berguna. Ini adalah balasan atas apa yang kalian andalkan, yaitu pasukan kavaleri lapis baja itu kan? Tapi baju besi berat ini di mataku hanya sepele. Berkata sembarangan, maka dengarkan baik-baik. Berpura-pura menjadi manusia, mengenakan baju naga, memikat tempat hantu kecil. Hantu-hantu itu melanggar perbatasan. Ambil saja. Apa? Bagus, bagus sekali. Akhir-akhir ini selalu ada setan kecil yang mengganggu perbatasan negara naga kita. Benar-benar ambil saja ya. Yang mulia mengadakan jamuan untuk rombongan utusan. Kau ini Kasim, siapa yang mengizinkanmu masuk? Bawa dia keluar. Hukum dia 30 kali. Permaisuri ingin menyakiti orangku. Xiao Xuanzi telah mengembalikan nama baik negara kita, tapi kau malah akan menghukumnya. Apa maksudmu sebenarnya? Hamba tidak berani. Hanya saja, di istana ada aturannya. Ia mengembalikan nama baiknya, itu benar. Tapi sembarangan memasuki aula besar itu salah. Apakah permaisuri juga akan memihak? Xiao Xuanzi dibawa oleh saya. Bagaimana bisa dikatakan sembarangan masuk? Yang mulia. Ibu Suri, dan juga rombongan masih di sini. Bagaimana kalau kita bertanding dulu? Selanjutnya, kita akan menggunakan Kasim kita untuk bertanding denganmu. Bagaimana? Siapa yang bertanding tidak masalah. Untuk babak ini, mari kita bertanding membuat puisi. Negara Anda lebih dulu. Mohon Ibu Suri memberikan tema. Karena Longguo dan Beiyuan sudah saling berhadapan dengan senjata, maka mari kita bertarung. Pada pertarungan sebelumnya, Beiyuan yang memulai. Pada pertarungan ini, negara Anda yang memulai. Xiao Xuanzi, jangan sampai kau mengecewakan saya. Awan hitam menyelimuti kota, kota ingin runtuh. Cahaya senjata mengarah ke matahari, sisik emas terbuka. Suara tanduk memenuhi langit di musim gugur. Bedak merah di perbatasan membeku ungu malam. Setengah gulungan bendera merah di tepi sungai Yi. Embun beku, genderang dingin, tak bersuara. Kuberitakan maksudmu di atas pentas emas. Kutinggikan naga giok. Demi Tuhan, aku mati. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Kalian menang, ada apa? Belum bertanding saja kau sudah menyerah. Sajak ini adalah sajak klasik yang luar biasa, terutama 2 baris terakhirnya. Membalas kebaikanmu di atas singgasana emas, dan rela mati untukmu bagai naga giok. Sungguh luar biasa dan bermartabat. Mengapa tidak bertanding? Bagaimana jika kau menang? Aku tidak mampu. Sepertinya negara kita, negara naga, memenangkan ujian tulis. Kau masih merasa tidak puas? Ya, tidak, aku hanya merasa aneh saja. Ibu Suri, permaisuri adalah ibu dari seluruh negeri. Tentu saja akan mempertimbangkan negara naga. Tuan sudah mengakui kekalahan. Jangan lupa perjanjian taruhannya. 1000 kuda perang saja. Kami Beiyuan masih banyak. Beiyuan memang kalah dalam perlombaan sastra. Tetapi saya harap pasukan berkuda Beiyuan, ketika menginjakan kaki di ibu kota Longguo, bisa bertanding lagi. Sombong. Bahkan ujian tulis pun membutuhkan campur tangan Kasim. Apa yang perlu ditakutkan dari negara naga? Zira besi hanyalah seperti kertas. Hancur dengan sekali sapuan.
Omong kosong. Aku ingin melihat bagaimana negara naga kalian dapat membuat pasukan berkuda Beiyuanku hancur seketika. Ingatlah. Kembali dan sampaikan kepada rajamu yang berani melawan negaraku. Walau jauh, pasti akan kuhancurkan. Sungguh membuatku marah. Setiap hari dialah yang berbuat jahat. Yang mulia, jangan marah. Hamba tidak tahu rencana yang mulia. Dia mengharumkan nama negara. Niatnya tidak salah. Kok, kenapa hari ini kamu membelanya? Dia sekarang bukan anjing kesayangan di sisi permaisuri, kan? Kau tidak tahu, kemarin dia membunuh mata hamba. Semua dibunuh. Xiao Xuanzi masih hidup. Itu membuktikan dia sudah menjadi orangnya permaisuri agung. Kakek Chen. Yang mulia, jika kita membunuhnya sekarang, kita mungkin tidak akan mampu menanggung murka permaisuri agung. Hamba punya rencana yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Kau punya rencana lagi. Kali ini jika gagal, saya akan membunuhmu duluan. Yang mulia tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Kita bisa memanfaatkan dia untuk menyelesaikan masalah persediaan makanan. Langsung saja membunuhnya. Lalu bagaimana dengan permaisuri janda? Beliau juga tidak akan curiga kepada yang mulia. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Waktu memang berlalu begitu cepat. Wajah pun cepat menua. Yang mulia masih dalam masa kejayaannya. Sangat anggun. Penampilanmu hari ini sangat bagus. Tak kusangka kau memiliki bakat menulis seperti ini. Sebelum hamba masuk istana, hamba pernah belajar selama beberapa tahun. Tahukah kau, mengapa permaisuri dan kaisar begitu takut padaku? Hamba tidak tahu. Karena Tiger jimat pengawal istana ini, sebelum kaisar wafat, diberikan kepada hamba Tiger jimat pengawal istana ini. Ini membuat keluarga kekaisaran, pembunuh yang ditakuti. Tong, kau menginginkannya. Yang mulia permaisuri, maksud Anda ingin saya memimpin pasukan rahasia istana. Kita lihat saja kemampuanmu. Aku hanyalah seorang wanita biasa. Tidak menyukai perkelahian dan pembunuhan. Apalagi yang berketerampilan tinggi. Latihan jurus es keluarga Yuan membutuhkan banyak es. Cara yang kau berikan kepada bunda sangat bagus. Hanya saja, kau telah membeli habis semua garam sendawa di kota ini. Bunda hanya punya cara ini. Tapi tidak ada esnya. Jika yang mulia permaisuri membutuhkannya, aku akan memberikan semuanya. Tidak perlu sampai seperti itu. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkanmu. Pergilah. Di istana bobrok ini, benar-benar seperti berjalan di atas bara api. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Lalu menikah lagi dengan beberapa istri dan hidup bahagia. Ah, betapa bahagianya. Kau pasti sudah mati jika berada di luar istana. Nona, jangan bunuh saya. Anda ingin membunuh kaisar. Kaisar saat ini sedang beristirahat di kamar permaisuri. Anda pergi ke sana, bukan urusan saya. Yang ku cari adalah kau. Lin Muzi, kau mencariku untuk apa? Kami dari Sekte Pemburu Naga ingin mencari seseorang. Mau di ujung dunia pun kami bisa menemukannya. Katakanlah, kau berhutang 100.000 tael perak kepada kami. Kapan kau akan membayarnya? Tidak heran tokoh aslinya lebih baik menjadi sastrawan terkenal. Justru malah bersembunyi di istana menjadi Kasim. Ternyata di luar lebih berbahaya ya. Nona pendekar, begini, itu. Memang aku tidak punya, tetapi aku sudah punya cara untuk mendapatkan uang. Beri saya beberapa hari waktu, akan saya kembalikan semuanya beserta bunganya. Nona pendekar. Perkembangannya bagus ya. Keracunan. Selidiki, jangan lewatkan satu ruangan pun. Buka pintu. Siapa? Ada apa? Buka pintunya. Gadis itu adalah pembunuh. Kamar saya kosong. Kalian sedang apa? Komandan pengawal istana, Su Zongjun, ditugaskan untuk menangkap penjahat. Komandan ini bertanya padamu, apakah kau melihat seorang berpakaian hitam? Saya katakan, Komandan Su, kamar saya hanya sebesar ini. Sepintas pandang sudah terlihat semuanya. Kau kira ada pembunuh bayaran? Kau mengabaikan aku. Kakak,
Aku sedang menyelamatkanmu. Kau tidak melihat pengawal istana di luar. Mereka sedang mencari-carimu. Lalu kenapa kau melepas pakaianmu? Iya juga ya. Kenapa aku melepas pakaianku? Aku bunuh kau. Kau bunuh apa? Kau bunuh siapa? Kau sekarang sendiri saja susah. Tahu nggak? Kau percaya nggak kalau sekarang aku habisi kau? Lepaskan aku. Perkembangannya bagus ya. Keracunan. Selidiki, jangan lewatkan satu ruangan pun. Buka pintu. Siapa? Ada apa? Buka pintunya. Gadis itu adalah pembunuh bayaran. Kamar saya kosong. Kalian ngapain? Komandan pengawal istana. Su Zongjun, saya diperintah untuk menangkap pembunuhnya. Komandan ini bertanya padamu, apakah kau melihat seorang berpakaian hitam? Saya katakan, Komandan Su. Kamar saya hanya sebesar ini. Sekilas pandang saja sudah terlihat semuanya. Kau pikir ada pembunuh bayaran? Kau mengabaikan aku. Kakak, aku menyelamatkanmu. Kau tidak melihat pengawal istana di luar. Mereka sedang mencari-carimu. Lalu kenapa kau membuka baju? Iya juga ya. Kenapa aku membuka baju? Aku akan membunuhmu. Kau mau membunuh siapa? Kau sendiri sekarang sedang dalam bahaya, tahu kau? Percaya kau tidak? Sekarang juga aku akan bereskan kau. Lepaskan aku. Anak nakal. Kau berani sekali menghina keluarga kami. Bukankah dia pergi ke jamban? Kau malah ke kamar tidur permaisuri. Permaisuri? Apakah yang mulia ada di sana? Siapa? Aku, Xiao Xuanzi. Ada apa? Sudah larut begini. Baru saja ada pembunuh bayaran. Aku keracunan. Tolong selamatkan aku, permaisuri. Racun istana. Kau ini bagaimana bisa berurusan dengan istana? Itu pembunuh bayaran yang memaksa saya untuk memberinya obat bius. Kalau tidak, dia akan membunuh saya. Lalu bagaimana kau tahu harus mencariku untuk penawarnya? Dia menyuruhku untuk mencari orang istana yang membutuhkan penawar racun. Kupikir permaisuri. Bukankah Anda yang memimpin istana? Kau pasti punya penawarnya. Kau salah. Aku tidak punya penawarnya. Sekarang suruh istana mengantarkan penawarnya. Sudah terlambat. Hanya dengan menggunakan es terkutukku, akan kupaksa racun apimu keluar. Cepat lepaskan bajumu. Ditunda lagi. Bahkan aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan baju ini. Bukankah itu akan membongkar bahwa aku bukan Kasim sungguhan? Bukankah aku tetap akan mati? Kau masih ragu-ragu apa? Kau ini sida-sida. Bahkan tak punya apa-apa, masih takut hamba mengambil keuntungan. Cepat, buka, cepat, buka. Kau sedang apa? Siapa suruh kau membuka celana? Tidak perlu membuka celana. Ini. Apa wanita ini kesepian terlalu lama? Kesempatan ini dia memanfaatkan aku. Yang mulia, tolong bantu aku melepaskan ini, agar lebih mudah. Pejamkan mata, buang semua pikiran. Rasakan aliran energi di 7 meridian utamamu. Rasanya seperti ada aliran panas yang berputar-putar. Ada. Di mana? Jika kau ingin hidup, sebaiknya buang jauh-jauh pikiran kotor itu. Seandainya kau tidak mirip dengan kenalan lamaku, aku tidak akan sudi menolongmu. Di perut bagian bawah. Maka dari itu kau enggan melepas celanamu. Ternyata, kau ini Kasim palsu. Karena sudah ketahuan olehmu, aku juga tidak ada yang perlu disembunyikan. Ini adalah kejahatan yang hukumannya mati. Bunuh saja. Lagi pula aku sudah pernah mati sekali. Liu Cai masih memohon agar hamba menyelamatkanmu. Sekarang aku tidak takut mati lagi. Tadi aku masih bisa hidup. Sekarang aku pasti mati. Mengapa aku masih harus meminta belas kasihan orang lain? Tenanglah.
Rahasia bahwa kau adalah Kasim palsu itu, akan kurahasiakan. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Rahasia ini akan kubawa untukmu. Tapi kau harus bekerja untukku. Tidak masalah, di istana ini. Simpanlah barang ini baik-baik, jika dilihat orang lain, kau akan mati. Aduh, biasanya aku selalu berhati-hati. Ini karena Yang Mulia Permaisuri terlalu cantik, aku tidak tahan. Kau ingin? Ya. Yang Mulia Permaisuri, salahku. Putri membutuhkan bantuanmu. Cari di istana sebuah liontin kilin berwarna hitam pekat. Tidak ada petunjuk lain. Tidak ada petunjuk. Keluarga Yuan memberimu waktu 3 bulan. Jika kau tidak menemukan kalung giok itu, rahasia ini juga tidak akan bisa kau simpan. Hamba pasti akan menemukannya. Aku lelah. Cepat pergi. Ayah Chen, kau tidak tahu. Mengagetkan orang bisa membuat orang mati ketakutan. Xiao Xuanzi, bukankah kau pergi ke jamban? Bagaimana bisa kau sampai ke kamar tidur permaisuri? Apa maksudmu? Ayah Chen. Ini tengah malam, kau berlari ke pintu kamar tidur permaisuri. Kau menguping. Sudah. Aku beritahu kau ya, nasi boleh dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan diucapkan. Keluarga kami datang membawa titah dari permaisuri. Ini. Yang Mulia Permaisuri, ada apa? Bisakah kita bicara sebentar? Xiao Xuanzi, kau bukannya ingin membantu keluarga Sen, kan? Kakek Chen, ada apa gerangan? Pasukan keluarga Sen berangkat. Pasokan makanan dan minuman berasal dari permaisuri. Di belakangnya, keluarga Qin yang mengendalikan. Keluarga Qin dan Sen bermusuhan. Ada masalah. Yang Mulia tidak akan menyalahkan keluarga Qin. Dengan kekuasaan keluarga Qin di istana, dan kasih sayang Yang Mulia kepada permaisuri, kau pikir persediaan makanan akan bermasalah? Jadi maksudmu? Lagi pula ini menyangkut kepentingan negara. Permaisuri memiliki kepedulian terhadap negara, tentu akan mendukung pasukan keluarga Sen. Tapi apakah persediaan makanan itu akan bermasalah? Itu tidak dapat diketahui. Karena kau ingin membantu keluarga Sen, aku akan memberimu sebuah ide. Suruh keluarga Sen diam-diam membeli persediaan makanan itu. Dengan begitu persediaan makanan akan dikirim lebih awal ke keluarga Sen. Dan memastikan keamanannya. Bagaimana cara membelinya? Dari bank gabungan. Keluarga Sen bisa menandatangani kontrak pinjaman senilai 1 juta tael. Perjanjian pinjaman. Permaisuri hanya ingin agar keluarga Sen memberikan jaminan untuk persediaan makanan ini. Sebuah asuransi. Yang Mulia tidak mengatakannya. Aku juga tidak mengatakannya. Kau sendiri yang mengatakannya. Sudah, aku mengerti. Ayahanda, silakan kembali. Urusan permaisuri sudah selesai. Tapi apa yang kau katakan tentang keluargaku tadi? Belum selesai. Ternyata anjing kesayangan kaisar ini juga ahli. Anak nakal. Di istana ini selain permaisuri, hanya kau satu-satunya yang berani menghina hamba. Kau benar-benar mengira hamba tidak berani membunuhmu? Ya, kau bunuh aku. Siapa yang akan melakukan perintah permaisuri? Kamu. Xiao Xuanzi, tenang saja. Keluarga kita tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Kita masih punya perjanjian taruhan. Hari pasukan berangkat. Adalah saatnya kau akan disiksa. Tentu saja aku ingat. Nanti. Jangan lupa berlutut dan jilat alas sepatuku. Bermulut keras. Besok kau bicarakan hal ini pada selir Sen. Jangan biarkan nyonyaku menunggu terlalu lama. Saya pulang dulu. Aku harus memikirkan suatu cara. Kalau tidak, semua orang akan mempermainkanku. Menandatangani perjanjian pinjaman 1 juta. Xiao Xuanzi, kau tidak gila, kan? Menandatanganinya dapat memastikan keamanan persediaan makanan. Tapi meskipun pasukan Sen kita menang besar, utang 1 juta ini juga tidak akan bisa dibayar. Jenderal terbang, tenang saja, utang 1 juta ini tidak hanya tidak perlu kita bayar. Aku bahkan akan membuat mereka menyerahkannya semua. Kita untung 1 juta tael perak. Ada keberuntungan sebesar itu. Kalian percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Tapi istana ini berbahaya. Aku juga ingin meminta bantuan Jenderal Fei. Membantuku mencari beberapa bengkel pandai besi lagi. Membuat beberapa hal.
Apa ini? Yang mulia. Kerja bagus. Pasokan makanan sudah sampai di keluarga Sen. Semua sudah diatur. Kali ini, tidak akan terkena jebakan si kecil Suan, kan? Nyonya tenanglah. Pasti tidak akan. Hamba berpikir keras pun tak mengerti. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan ini. Begini lebih baik. Rencana dilanjutkan. Wakil kepala pengawas Liu sudah tua. Sudah waktunya untuk mundur dari posisi itu. Hamba berterima kasih atas kebaikan Nyonya. Xiao Xuanzi. Kau benar-benar berani. Berani-beraninya kau datang memijatku. Tidak takut pada permaisuri. Terakhir kali kau bahkan menyeret Cai Renlu. Permaisuri hanya ingin menyingkirkanku sekaligus. Sekalian menyingkirkanmu juga. Bukankah kau orangnya permaisuri? Keluarga saya berbisnis. Akhir-akhir ini, terjadi konflik kepentingan dengan bisnis rahasia keluarga Qin. Jadi permaisuri ingin menyingkirkanmu, untuk menekan keluarga Lu. Keluarga Lu sudah sulit bergerak. Keluarga Lu sudah terpojok. Menjelang kebangkrutan, berani bertanya, Nona Lu, keluargamu bergerak di bidang apa? Kain, percetakan, dan pembuatan minuman keras. Minuman keras di zaman ini, belum melalui proses penyulingan. Kemurnian alkoholnya rendah. Jika aku bisa menyuling minuman keras dengan kemurnian tinggi, bukankah kita bisa menguasai seluruh industri minuman keras? Tuan Lu, saya punya cara, untuk membantu keluarga Lu bangkit kembali. Kau benar-benar punya cara. Tentu saja, jika kau benar-benar bisa membantu keluarga Lu, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Permintaan apapun. Emas, perak, permata, rumah, dan toko. Silakan pilih sesukamu. Aku tidak tertarik dengan semua itu. Lalu, apa yang kau inginkan? Kau ini Kasim, kau kan tidak bisa melakukan itu. Jangan bilang kau menginginkan wanita. Bukankah aku masih punya tangan? Lagi pula, aku adalah wanita kaisar. Kau tidak takut dihukum mati. Kau tidak mengatakannya, aku pun tidak. Siapa lagi yang akan tahu? Hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh permaisuri. Kau tidak takut, tapi aku sangat takut. Jadi tampaknya, Nyonya Lu, tidak ingin menyelamatkan keluarga Lu. Jika kau benar-benar bisa membantu keluarga Lu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati. Nanti kau kirim surat kepadaku. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke keluarga Chang. Kau bantu aku membujuknya dulu ya, nanti akan kuberikan padamu. Kakek Lin, Anda benar-benar dapat membantu keluarga Chang melewati kesulitan ini. Aku akan membuat minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Kain yang warnanya lebih kuning daripada kain. Apa yang kau katakan itu benar. Duo-duo, jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga Lu kami sudah membuat minuman keras selama bertahun-tahun, dan belum pernah bisa melampauinya, apalagi warna yang melebihi, kain kuning. Nona Chang, kalau aku bisa melakukannya, bagaimana? Kalau kau bisa melakukannya, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Baiklah, kesepakatannya. Bawalah aku ke tempat pencelupan. Baiklah, ke tempat pencelupan. Ayah, menurutmu, apakah Kasim Lin bisa melakukannya? Lihat saja tidak apa-apa, menurutku itu hanya pura-pura. Nona Lu, jangan lupa apa yang kau katakan. Aku, Chang Ziking, selalu berkata dan bertindak sesuai janji. Tapi jika kau gagal, jangan salahkan Nona ini jika mengusirmu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Aku telah meneliti teknik pewarnaan kain selama puluhan tahun, tetapi belum mampu memahaminya. Bagaimana mewarnai kain kuning yang setara dengan kain upeti? Ini diketahui sebagai keahlian rahasia keluarga Wang di ibu kota. Jika Tuan Muda Lin mampu mewarnainya, kain upeti ini tidak akan menjadi milik keluarga Wang saja lagi. Ayah, cepatlah pikirkan jalan keluarnya. Tidak bisa terus seperti ini, membuang waktu dengannya. Duo-duo juga ikut melihat, apakah masih ada sedikit harapan. Jika keluargaku, keluarga Chang, melemah begini, hidup kakakmu di istana akan sangat sulit. Tapi kau berharap pada seorang Kasim. Ini sudah berhasil diwarnai. Tuan Lu, Anda pandai sekali. Warna dan teksturnya bahkan lebih baik daripada kain sutra Gongbu. Sungguh menakjubkan. Kakek Lin, tidak tahukah Anda bagaimana cara mendapatkan metode ini? Nona Lu Ziking, saya ingin bertanya, jika keluarga Ruo Chang memiliki teknologi ini, bagaimana kelanjutannya nanti? Jika keluargaku, keluarga Lu, memiliki teknologi ini, maka kain upeti kebanggaan keluarga Wang
hanya akan menjadi sejarah. Saya telah meneliti pewarnaan kain selama puluhan tahun. Aku belum bisa memahami seluk-beluknya. Kakek Lin benar-benar orang sakti. Kakek Lin sangat berbakat. Aku, Ziking, yang kurang jeli. Tidak tahu, Nona Chang, apakah kau mau mengakui perjanjian taruhannya? Tentu saja, Kakek Lin. Apa yang kau inginkan? Kau dan kakakmu sama-sama cantik. Tentu saja ingin mendapatkan kecantikan itu. Hamba belum terpikirkan saat ini. Siap sedia menunggu perintah. Kakang Lin, bolehkah hamba membeli metode ini? Membelinya untuk keluarga Lu. Tuan Lu, mengatakan membeli berarti sudah tidak dianggap saudara. Maka hamba hadiahkan kepada keluarga Chang. Namun, hamba juga ingin meminta Tuan Lu, tolong bantu saya sedikit. Silakan, Ayahanda, bantu saya menerbitkan buku puisi. Menerbitkan itu bagaimana? Yaitu dicetak lalu dijual. Itu tidak masalah. Keluarga Lu kami memiliki banyak ruang baca, tapi tidak semua buku bisa menjadi buku terlaris. Tidak tahukah Yang Mulia ingin menjual dan menerbitkan buku apa? Kumpulan puisi Lin Muzi, jilid bawah. Tidak mungkin. Bukankah Tuan Muda Lin sudah lama hilang? Lin Muzi, Yang Mulia Lin, jangan-jangan. Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku ini seorang sastrawan terkenal. Masa ia masuk istana jadi Kasim? Aku hampir mati takut. Kukira idolaku sudah jadi Kasim. Ah, maaf, Tuan Lin. Bukan maksudku begitu. Tidak apa-apa. Aku juga bukan orang yang pendendam. Tapi Nona Ziking bilang, Lin Muzi adalah idolamu. Sajaknya aku hafal semua. Kalau begitu aku punya buku kumpulan puisi idolamu, jilid bawah. Mau lihat? Mau. Dahulu pernah merasakan samudra luas, air lain terasa hambar. Selain awan di Gunung Wu, awan lain tak berarti. Ulat sutra sampai mati baru habis sutranya. Lilin habis terbakar, barulah air matanya kering. Di dunia ini sulit sekali mendapatkan kesempurnaan. Tidak mengkhianati Buddha, tidak mengkhianati dirimu. Puisi yang indah. Kumpulan puisi Kasim Lin ini, bisakah saya serahkan kepada penerbit keluarga Lu? Untuk diterbitkan. Saya berani menjamin, begitu terbit, kumpulan puisi ini pasti akan laris manis. Penulisnya, Lin Muzi, sudah lama menghilang. Dari mana dia berasal? Baiklah, akan kuberitahu kalian, tapi jangan sampai bocor kemana-mana. Lin Muzi ini, sebenarnya adalah sepupu saya. Waktu itu dia menyelesaikan kumpulan puisinya, dan memberikannya kepada saya untuk dinikmati. Tidak disangka sebelum dicetak, dia menghilang. Saya juga tidak ingin karya bagus ini terpendam. Maka dari itu saya menemukan Anda. Tolong terbitkan kumpulan puisi ini. Kakek Lin, jangan khawatir. Semua pendapatan dari kumpulan puisi ini, selain biaya produksi, keluarga Lu tidak akan mengambil 1 sen pun. Semuanya untukmu. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, aku punya cara lain untuk menghasilkan uang. Ingin bekerja sama dengan keluarga Lu. Tuan Lin masih punya cara untuk menghasilkan uang. Membuat minuman keras berkualitas tinggi. Tuan Lin juga pandai membuat minuman keras. Agak mengerti sedikit. Kalau begitu, kita pergi ke tempat pembuatan minuman keras sekarang. Tunggu dulu. Aku masih harus menyiapkan beberapa barang. Beberapa hari lagi aku akan mencarimu. Akhir-akhir ini, lebih baik kita urus dulu pewarnaan kain dan percetakannya. Baiklah. Nona Zijing, ini teknik pewarnaan kainnya. Kalau begitu aku pamit dulu. Nona Zijing, tolong ingat selalu janjian kita. Sebelum benda besar itu muncul, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Berhenti jika kau tidak ingin mati. Kau. Beraninya kau datang kemari. Utang piutang. Sebelum hutangmu lunas. Meskipun aku mati pun, aku juga akan menemukanmu. Sudah kukatakan, aku sudah punya cara untuk menghasilkan uang. Nanti, pokok dan bunganya akan kuberikan kembali padamu. Tapi Tuan Guru sudah bilang, kau sudah terlalu lama menunggak. Harus ada cara pembayaran lain. Cara apa? Balas nyawa. Dalam 7 langkah, aku tak terkalahkan. Itu tak mempan padaku. Dalam 7 langkah kau tak terkalahkan. Kurasa belum tentu, meskipun kau bisa membunuhku. Lebih baik kau dengarkan solusiku.
Coba kau ceritakan, menjadi mata-mata di sekte pembunuh nagaku. Untuk memata-matai informasi istana, aku hanyalah seorang pejabat pangkat 7. Sama sekali tidak bisa menyelidiki informasi penting apapun. Kami dapat membantumu naik jabatan. Pemilik tubuh ini, sekutu buku. Mereka pasti menjebakku. Suruh mengembalikan uang itu palsu. Yang sebenarnya adalah memanfaatkan orang untuk bekerja. Barulah itu yang sebenarnya. Sekte pembantai naga ini memang punya cara yang bagus. Tapi aku ingin mendapatkan kekuasaan. Aku juga perlu bantuan kekuatan dari luar. Setuju. Ada apa, wanita secantik ini? Setiap hari pakai cadar. Aku akan membunuhmu. Baru saja kita mencapai kesepakatan. Sekte pemburu naga kalian. Beginikah cara kerjamu? Kembalikan cadarku. Kalian sekte pemburu naga ini ingin memberontak. Jangan takut kukatakan padamu. Di dunia ini, hanya pemimpin sekte suci kami yang layak memegang kekuasaan kaisar ini lemah. Siapa? Xiao Xuanzi? Apa kau di sana? Jangan terburu-buru, dia tidak bermaksud jahat. Nona Lu, mengapa kau datang? Keluarga mengabariku, katanya kau tidak hanya memberikan teknik pewarnaan kain yang melebihi teknik gongbu, tapi juga memberikan jilid bawah, kumpulan puisi Lin Muzi kepada keluarga Lu, dan juga teknik pemurnian minuman keras. Semuanya hanya perkara mudah bagiku. Seorang Kasim kecil. Kau bisa punya banyak sekali barang seperti ini. Aku memang penasaran, Xiao Xuanzi. Kau sebenarnya siapa? Kukatakan aku bukan. Kau percaya orang-orang di dunia ini. Aku percaya. Kau percaya. Sudahlah, jangan bercanda. Aku datang untuk membalas budimu. Aku baru hari ini mengenal keluarga Lu kalian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku juga tidak tahu. Kau tidak takut nanti akan rugi. Nanti akan menderita kerugian. Ayahku hari ini sudah menyelesaikan urusan gongbu. Awalnya Yang Mulia juga tidak setuju. Tapi Permaisuri Agung hari ini berpihak pada keluarga Lu. Yang Mulia Kaisar hanya bisa menyetujuinya. Permaisuri, bagaimana beliau mengetahui tentang urusan gongbu? Hari ini ayah pergi ke istana menghadap Yang Mulia Kaisar. Kebetulan Permaisuri juga menemui Yang Mulia Kaisar. Kebetulan sekali. Ya, kau bicara apa? Ah, tidak ada apa-apa, Nona Lu. Kurasa melihat langit di luar sana sudah tidak terlalu larut. Lebih baik kau pulang dan beristirahat dulu. Xiao Xuanzi, bukankah kau ingin makan bersamaku? Makan malam berdua, aku akan memenuhinya sekarang juga. Lembut sekali. Ini masih ada orang lain. Aku tidak bisa memberikannya pada orang lain. Memerankan adegan mesum. Nona Lu, aku ini orang tanpa akar. Tidak beruntung untuk menikmatinya. Bukankah kau bilang masih ada tangan? Nona Lu, ini istana Chening. Kalau terjadi sesuatu, kita berdua akan celaka. Takut apa? Sudah larut begini. Permaisuri telah lama tidur. Nona Lu, jangan seperti ini. Dengar, hari ini memang bukan waktunya. Lain kali. Bagaimana kalau aku mengunjungimu? Hari ini saja, hari ini, larut malam. Suasana tenang, api membara. Siapa? Aku, Permaisuri Janda, Ibu Suri. Kau. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Cepat pergi ke sana. Kau harum sekali. Kau sembunyikan wanita. Tidak, wanginya harum, kan? Oh, aku ingat. Hari ini, aku keluar istana. Mungkin baunya dari luar istana. Yang Mulia Permaisuri, kenapa Anda datang larut malam? Ada perlu apa gerangan? Besok sampaikan pesan ini kepada Permaisuri. Katakan bahwa Ibunda sedang mencari sesuatu. Tapi jangan sebutkan apa itu. Hamba patuh, kemarilah kau. Orang ini bahkan berhasil mengendalikan Permaisuri. Bahkan Ibu Suri pun berhasil dikendalikannya. Khawatir sekali begitu, untuk apa? Aku ini bukannya akan memakanmu. Hamba hanya mengerti tentang tata krama. Kudengar kau pandai memijat. Mari pijat pundakku. Tidak heran kalau Xiao Xuanzi begitu tegang. Ternyata Permaisuri Agung akan datang. Lihatlah sikap Permaisuri Agung terhadap Xiao Xuanzi. Apa? Kekuatan Permaisuri ini sudah cukupkah? Lalu, apa lagi yang perlu diperintahkan? Kenapa kau merasa aku lama di sini? Tidak. Yang Mulia Permaisuri, anggap saja ini seperti kamar tidur Anda sendiri.
Buka pintu. Hamba tidak tahu Yang Mulia Permaisuri ada di sini. Telah mengganggu Yang Mulia Permaisuri. Semoga Yang Mulia Permaisuri berkenan memaafkan hamba. Panglima Su, ini adalah tugasmu. Bangunlah. Permaisuri Xie, istana akhir-akhir ini sepertinya tidak aman. Ada apa sebenarnya? Lapor Permaisuri. Hari ini ada seorang berpakaian hitam di istana. Berkeliaran di mana-mana. Lelaki itu sangat mahir dalam ilmu silat. Yang bawa ini tidak berhasil menangkapnya. Saya mengerti. Kau boleh pergi. Di sini tidak ada pembunuh bayaran. Pergilah periksa tempat lain. Ya. Yang Mulia Permaisuri, mengapa Anda di sini? Ayahanda telah wafat bertahun-tahun yang lalu. Menurutmu? Mari kita pergi ke tempat lain. Aku sedih. Maka hamba akan mengantar Yang Mulia kembali ke istana. Tidak perlu. Singkirkan pikiran-pikiran kecilmu itu. Awas terbakar. Xiao Xuanzi, aku pergi dulu. Ingatlah untuk datang ke istana Zhonghui menemuiku. Keluarlah. Tidak ditemukan penyebab penyakitnya, bagaimana ini? Permaisuri, Permaisuri, dia menemukan saya. Tidak mungkin, Permaisuri, sebelum pergi tadi, menyerang saya dengan jurusnya. Aneh, mengapa dia tidak membongkar saya? Dia bisa melukaimu dari jarak sejauh itu. Keahlian bela diri Permaisuri janda, setidaknya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Tidak menyangka seorang Permaisuri janda, justru seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Kalau begitu, dia jauh lebih kuat darimu. Aku baru tingkat 5. Peringkat 4, jauh dari Grandmaster, masih jauh sekali jaraknya. Tidak, aku harus memberitahu pemimpin sekte. Kau beristirahatlah di sini saja. Karena Permaisuri tidak membongkar identitasmu, berarti dia tidak berniat jahat padamu. Sekarang di luar sana penuh dengan orang yang mengejarmu. Apa bedanya? Istirahatlah yang cukup ya. Aku tenang mendengarnya. Kau tidur di tempat tidur, aku tidur di meja saja. Ulat sutra sampai mati pun masih menghasilkan sutra. Xiao Xuanzi, kau rupanya, kau membuatku terkejut. Ada apa? Lagi membaca kumpulan puisi Lin Muzia. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini di Cininggung? Biasa saja. Tetap saja tidak senyaman di Zhongcuigong. Hanya kamu yang pandai bicara, ya. Beberapa hari ini aku mendengar, Permaisuri telah membunuh beberapa orang. Bagaimana? Kau tidak apa-apa kan? Lihat, aku baik-baik saja, kan? Kau sudah repot, Jie Hao. Oh ya, persediaan makanan sudah sampai. Kakakku mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Katanya persediaan makanan sudah dikirim ke gudang. Sudah disimpan. Beberapa hari lagi akan dikirim duluan ke perbatasan. Pengiriman persediaan makanan rentan masalah. Aku harus pergi sebentar keluar istana untuk menemui Jenderal Fei. Apa itu biskuit kompresi? Singkatnya, yaitu persediaan makanan, yang ditekan dengan metode khusus, agar mudah dibawa, dan mengurangi risiko selama pengangkutan. Ini pertama kalinya aku mendengar metode seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kau kirim dulu orang untuk menghancurkan persediaan makanan ini, lalu tambahkan madu dan sirup, minyak dan air. Kemudian aduk, terakhir, padatkan menjadi bentuk seperti roti kering. Setelah dijemur, bisa langsung dimakan. Baik. Saya akan segera mengirim orang. Dan juga, setelah biskuit siap, pastikan dipindahkan sebelum gelap. Pindahkan. Kenapa harus dipindahkan? Akan berangin. Angin. Aku kembali ke istana dulu. Yang Mulia Permaisuri, Ibu Suri akhir-akhir ini, sedang mencari sesuatu. Sesuatu apa? Sepertinya sebuah giok hitam. Giok hitam. Nenek tua itu mencari giok hitam untuk apa? Mungkinkah dia tahu tentang batu giok hitam yang ada di istana ini? Permaisuri Ibu Suri menyuruhku menyampaikan pesan kepada Permaisuri. Jangan-jangan batu giok hitam ini berhubungan dengan Permaisuri. Apa sebenarnya rahasia di balik ini semua? Aku sudah tahu. Apakah ada keanehan lain dari Permaisuri Ibu Suri? Abis. Bagus. Xiao Xuanzi, putri ini malah tidak mengerti kamu. Kamu sebenarnya berada di pihak mana?
Hamba tentu saja berada di pihak yang mulia. Jangan mengalihkan pembicaraan dengan putri ini. Hamba berada di pihak hamba sendiri. Jawaban ini sangat memuaskan hamba. Jika tidak mementingkan diri sendiri, maka akan dihukum oleh langit dan bumi. Namun kau mengikuti hamba, atau permaisuri Ibu Suri, adalah pilihan yang bijak. Tetapi kau membantu Sen Sui, maka itu adalah kesalahan besar. Karena keluarga Sen harus hancur. Apa maksudnya Nyonya? Apimu besar sekali. Hati-hati agar tidak celaka. Nyonya, tidak baik. Terbakar. Terbakar. Ada apa? Kenapa panik sekali? Gudang persediaan makanan di desa Sen terbakar. Gudang apa yang terbakar? Ada apa? Mungkin karena cuaca kering dan barang mudah terbakar. Atau mungkin ada seseorang yang tidak ingin berangkat perang dan sengaja melakukannya. Kalau ini terjadi di zaman modern, kalian berdua memang pantas diberi penghargaan Oscar kecil. Akting kalian luar biasa. Sayang sekali kalau tidak jadi aktor. Maksudnya apa sih? Aku sedang membicarakan hari-hari indah kalian. Sudah berakhir. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada permaisuri? Membakar persediaan makanan dan menghalangi keberangkatan pasukan, merugikan kepentingan negara. Salah satu dari kejahatan ini saja sudah cukup untuk membuat kalian menderita. Omong kosong. Mata sebelah manamu, melihat kita membakar persediaan makanan. Jelas itu keluarga Sen. Niat jahatnya terlihat. Sengaja tidak mau berangkat perang, lalu sendiri membakar persediaan makanan. Hati mereka patut dihukum. Alangkah bagusnya alasan itu. Tuduhan besar ini dialamatkan kepada keluarga Sen. Keluarga Sen memang sudah hancur. Tapi, saya tetap menyarankan kalian berdua untuk memikirkan jalan keluar bagi diri kalian sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Maksudnya apa ya? Hamba tidak tahu. Mungkin dia sudah menemukan sesuatu. Mereka sudah memegang bukti apa kita ya? Kau ini bajingan. Jangan bilang kali ini kau akan tertipu oleh si Xiao Xuan. Apapun caramu, segera bersihkan jejakmu dan selesaikan semuanya. Jika urusannya tidak beres, biarkan saja sampai menjadi makanan anjing. Hamba patuh. Ingin menjatuhkan permaisuri, tidak semudah itu. Tapi membuatnya dipecat, mungkin saja. Tunggu sampai aku mengangkat Sen Sui. Setelah itu aku di istana belakang. Belum juga berjalan menyamping. Kau bergumam apa? Yang mulia permaisuri, pesan yang hamba bawa, sudah hamba sampaikan. Reaksi beliau bagaimana? Beliau tampak sangat terkejut. Hamba rasa giok hitam ini berkaitan dengan beliau. Hamba mengerti. Kau boleh pergi. Oh iya, yang mulia permaisuri. Gudang milik keluarga Sen terbakar. Terbakar ya terbakar, apa urusanku? Gudang penyimpanan persediaan makanan terbakar. Persediaan makanan habis. Bukankah persediaan makanan itu disimpan di keluarga Qin? Bagaimana bisa terbakar di kediaman keluarga Sen? Persediaan makanan itu telah dipindahkan lebih dulu ke kediaman keluarga Sen. Menarik, sungguh menarik. Permaisuri kecil ini. Segala tipu daya yang dipelajarinya dari ayahnya, semua digunakan untuk urusan-urusan sepele ini. Yang mulia permaisuri? Bagaimana yang mulia tahu kalau itu permaisuri? Pasokan makanan ini menyangkut kepentingan negara. Ayahnya, Qin Gui, adalah tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Hanya permaisuri ini saja yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Keluarga Qin cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Lalu yang mulia permaisuri membakar persediaan makanan dan menunda operasi militer. Apa hukumannya? Yang berat, keluarganya akan dirampas. Yang ringan, dipecat dari jabatannya sebagai permaisuri. Kita lihat saja bagaimana akhirnya kesimpulan dari kasus ini. Kau tampaknya sangat memperhatikan kasus ini. Tidak. Yang mulia permaisuri, hamba sedikit diare. Cepat pergi. Makanlah sedikit. Aku bawakan makanan untukmu. Tidak mau. Padahal perutmu sudah bunyi. Kalau kamu tidak mau, aku makan saja. Lagi pula aku juga belum makan. Ya sudah, lapar saja terus. Belakangan ini di istana, apakah ada informasi baru? Ada satu. Pasukan keluarga Sen akan menyerang Beiyuan ke utara, kau tahu kan? Itu bukanlah informasi baru lagi. Pasokan makanan mereka dibakar. Kau bilang apa? Aku bilang, pasukan keluarga Sen dalam ekspedisi kali ini, semua persediaan makanan telah dibakar. Berita ini harus kukatakan pada pemimpin sekte. Makanlah sesuatu sebelum pergi.
Xiao Xuanzi, kau akhirnya datang. Sekarang di istana, semua menteri sedang mengkritik ayahku. Bagaimana ini? Pagi-pagi sekali Xiao Fuzi membangunkan saya. Kurasa ini bukan masalah besar. Xiao Fuzi, ambilkan Jie Hao segelas air. Lihat dia sampai panik begitu. Air apa sih? Ini sudah keadaan darurat. Cepatlah bantu aku memikirkan solusinya. Ini masalah sepele. Ayahanda tidak akan apa-apa. Lagi pula, aku hanya seorang kasim kepala. Aku juga tidak bisa menghadap ke istana. Aku hanya bisa meminta bantuan permaisuri janda. Kau bisa meminta bantuan permaisuri janda. Bagaimana kalau tidak mencoba? Sentian, kau berani membentakku. Membentakmu kenapa? Kalau bukan di Balairung Agung ini, aku akan langsung memenggal kepalamu. Kau, apa kau? Kalian para sarjana ini. Licik sekali. Setiap hari tidak tahu bagaimana memerintah negara, hanya tahu mencelakai orang baik. Aku telah mengabdi kepada mendiang kaisar selama bertahun-tahun. Seandainya mendiang kaisar masih hidup, pasti kalian semua sudah dipenggal. Maksudmu yang mulia tidak sebaik mendiang kaisar. Yang mulia, hamba sama sekali tidak bermaksud demikian. Qin Gui ini memfitnah hamba. Kau sengaja membakar persediaan makanan. Bukankah itu untuk menunda waktu keberangkatan pasukan? Sekarang Bei Yuan membuat masalah. Sekte pembantai naga juga di mana-mana menghasut orang untuk membuat keributan. Kau mungkin juga punya rencana, Qin Gui. Aku mengabdi pada kaisar terdahulu selama belasan tahun. Kekaisaran ini juga kuperjuangkan. Bagaimana mungkin aku punya niat lain? Kekaisaran yang kau perjuangkan, bagus sekali kau Sentian. Ah, sudahlah, Pangeran dan Perdana Menteri. Aku tidak ingin mendengar pertengkaran kalian di sini. Perihal persediaan makanan yang terbakar. Sebabnya apa sebenarnya? Yang mulia Baginda, kecuali keluarga Sen yang membakarnya sendiri untuk bertahan. Hamba tidak dapat memikirkan yang lain. Yang mulia, hamba tak akan pernah melakukan hal yang menghancurkan diri sendiri seperti itu. Yang mulia, hamba rasa perkara ini masih diragukan. Sebaiknya terlebih dahulu disita tanda jabatan militer Jenderal Sen. Tunggu hingga Departemen Perang menyelidiki hingga tuntas baru kemudian disimpulkan. Hamba setuju. Kau ini anjing model teks. Berani berduel denganku. Setuju, setiap hari hanya tahu setuju. Berani pergi berperang di medan perang. Sudah menerima perintah militer dari Jenderal Sen. Siapa yang akan mengusir bangsa barbar Bei Yuan? Siapa yang akan menenangkan kekacauan dari sekte pembantai naga? Apa jangan-jangan mengandalkan kalian sekumpulan orang yang hanya memegang pena untuk maju berperang? Siapa ini? Seorang kasim, berani-beraninya mengomentari urusan istana. Ibu Suri, mengapa ibu datang? Silakan duduk. Tidak perlu, kaisar di sampingku saja. Memberi tempat duduk saja sudah cukup. Cepat, siapkan tempat duduk. Kalian bicarakan saja. Jangan hiraukan aku. Ada apa? Semua tuli. Suruh bicara ya bicara saja. Yang mulia permaisuri janda, pada kesempatan sepenting ini, kasim kecil ini, kurasa tak pantas untuk berbicara. Xiao Xuan adalah orangku. Keluarga Yuan mengatakan ia berhak, maka ia berhak. Pada pertarungan di Bei Yuan yang lalu, Xiao Xuan mengalahkan Bei Yuan dan memenangkan kehormatan bagi negara kita. Perihal kejadian hari ini, agak berkaitan dengan Bei Yuan. Dia ikut berdiskusi, apa salahnya? Yang mulia permaisuri benar. Barusan kau bilang, tidak akan menyita tawanan perang Jenderal Sen. Jika terjadi masalah, bisakah kau bertanggung jawab? Ada masalah apa? Kurasa memang ada masalah. Keluargamu, keluarga Qin, anak muda, apa yang kau omongkan? Keluarga Qin kami selalu setia dan berbakti. Bagaimana mungkin melakukan hal yang sangat tidak bermoral itu? Keluarga Sen juga selalu setia dan berbakti. Bukankah kau mengatakan dia berhati serigala? Xiao Xuanzi, tentang hal ini, aku ingin bertanya padamu. Apa pendapatmu? Yang mulia, hamba tidak punya pendapat apapun. Hanya saja persediaan makanan itu dibakar oleh permaisuri. Qin Gui, kau orang tua brengsek. Ternyata memang kalian keluarga Qin yang berbuat jahat. Kau bilang itu perbuatan permaisuri. Apakah ada buktinya? Kau ini seorang cendekiawan. Kau malah bicara kasar. Yang mulia, kasim kecil ini berani mencemarkan nama permaisuri. Permaisuri adalah ibu dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Jika memang permaisuri yang melakukannya, patiku akan langsung mengusulkan untuk menjatuhkan permaisuri. Jika bukan permaisuri yang melakukannya, maka kasim kecil ini berani sekali memfitnah permaisuri. Harus mati. Permaisuri Xuan,